Kenalin gue Awan. Gue di sini bakal menceritakan beberapa pengalaman gue saat gue melakukan perjalanan trip ke luar negeri. Dan di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya kita bisa jalan-jalan atau backpackeran ke luar negeri. Yang paling dekat adalah Singapura. Gimana ceritanya? Tetap stay. Yang paling penting ketika kalian ingin berpergian ke luar negeri adalah kalian harus memiliki paspor. Paspor itu adalah salah satu identitas yang wajib dimiliki oleh semua orang yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi kalian bisa bikin paspor dulu ya sebelum kalian jalan ke Singapura. Nah, setelah kalian memiliki paspor, kalian sudah mulai mencari-cari pesawat mana ya atau promo mana ya sedang yang kira-kira bisa kita pakai gitu. Nah, biasanya di sini gue bisa melakukan perjalanan biasanya beli melalui Traveloka atau Tokopedia, dan di sini gue melakukan simulasi untuk kalian. Silahkan lihat. Di sini gue melakukan simulasi pada tanggal 10 Juni 2020 pada pukul 21.00. Di situ gue melakukan simulasi dari Jakarta ke Singapura. Kira-kira gue bikin estimasi gue berangkat tanggal 3 Agustus 2020. Setelah gue cek-cek, rata-rata harganya mulai dari Rp335.000 sampai dengan Rp496.000. Nah, itu pesawat yang murah. Biasanya ada maskapai Jetstar dan Scoot. Nah, biasanya pesawat-pesawat murah ini hanya tersedia di jam-jam yang paling pagi atau paling malam. Ada sih beberapa yang mungkin di jam-jam siang, tapi kebanyakan untuk tiket-tiket murah itu kalau tidak penerbangan paling pagi, dia pasti melakukan penerbangan yang paling malam. Nah, di situ kalian bisa mulai merange nih, kira-kira gue di sana mau nyampainya jam berapa ya? Apakah gue ambil pesawat yang paling pagi atau gue mendingan paling malam atau seperti apa? Setelah Anda udah menentukan kalian berangkat jam berapa, kalian mulai mencari penginapan yang kira-kira sesuai dengan budget kalian. Nah, di sini gue juga melakukan simulasi di jam yang sama dan di hari yang sama. Gue melakukan simulasi untuk mencari tempat-tempat yang murah menurut gue. Yang pertama ada OSS Backpackers. Itu ada di pusat kota juga. Dia dekat Lavender, dekat stasiun Lavender. Dan ada NNV Hostel. Dan ada juga Gusti Hostel. Dari tempat-tempat yang gue cari, itu rata-rata harganya Rp150.000 sampai dengan Rp180.000 per hari. Dan itu per orang ya, karena ini hostel. Jadi hostel itu sistemnya dihitungnya per orang, bukan per kamar. Jadi dalam satu kamar itu bisa ada 6 kasur. Kalau hotel emang ya cukup mahal ya kalau untuk di Singapura, tapi untuk hostel ini menurut gue lumayan oke lah. Nah, kenapa gue merekomendasikan hostel-hostel ini? Karena beberapa hostel di sini yang gue sebutin tadi, gue udah pernah melakukan menginap di situ. Jadi gue udah tahu nih dalamnya ada apa aja, fasilitasnya ada apa aja. Kenapa gue menyarankan ke 3 hostel tadi? Karena menurut gue dia berada di lingkungan yang cukup strategis. Dia dekat dengan MRT dan fasilitas tempat makan, mau cari yang halal ataupun non halal, semua itu dekat. Dan di situ juga dekat dengan pusat perbelanjaan untuk biasa mencari-cari oleh-oleh, atau kalian juga bisa cari-cari makanan semacam ada Alfamart gitulah. Jadi di situ ada Alfamartnya versi mereka, bukan Sevel ya. Nah, di situ dia juga menjual barang-barang yang murah. Jadi kalian bisa stok makanan untuk beberapa hari selama hidup di Singapura, bisa beli di situ. Nah, di dalam hostelnya sendiri terdapat fasilitas apa aja sih? Rp150.000 itu biasanya kalian dapat breakfast. Breakfastnya itu apa? Jangan berharap atau berpikir breakfastnya seperti hotel-hotel bintang 5 yang kita tinggal all you can eat, ngambil-ngambil. Oh no. Jadi breakfastnya ini biasanya dia cuma menyediakan roti dan selai. Ya, makanan-makanan untuk orang Indonesia sih sebenarnya bukan dibilang sarapan ya. Ya, tapi untuk kita bayar Rp150.000 udah cukup oke lah untuk di Singapura ya. Jadi kalian bisa sarapan pakai roti, pakai selai. Mungkin kalau Anda kurang, kalian bisa bawa bisa bawa Indomie mungkin dari Indonesia, bisa bawa rendang, bisa bawa apa.
daripada kalian harus membeli makanan di Singapura yang harganya cukup untuk menguras kantong mahasiswa lah ya. Di dalam hostel itu sendiri, selain mendapatkan fasilitas breakfast, biasanya dalam hostel sendiri tuh ada locker. Nah, untuk NNV hostel, lockernya ini dia sistemnya hanya locker yang ada di dalam kamar tetapi tidak memiliki gembok. Jadi gue saranin buat teman-teman yang ingin menyimpan sesuatu di locker harap membawa gembok sendiri ya. Kecuali nih, jika kalian datang ke sana itu sekitar berenam atau berdelapan. Jika Anda datang berenam atau berdelapan, Anda itu bisa menyewa satu kamar hanya untuk kalian sendiri. Karena kapasitas di sana mulai dari 6, 8, dan seterusnya. Jadi jika sampai sana berdelapan, Anda bisa menyewa satu kamar khusus kalian sendiri, ya menurut saya tidak perlu untuk menggembok, karena pada saat kalian keluar, kamar itu bisa dikunci dari luar dan dikunci dipegang oleh kalian. Sedangkan jika kalian sharing bed, misalnya itu berenam, tapi kalian dari Indonesia hanya berdua dan 4 orang lain itu orang luar atau stranger. Nah, itu kan kita takut. Kita merasa kurang nyaman kalau membiarkan barang-barang kita ditinggal tanpa kunci. Nah, makanya kalian harus membawa gembok itu sendiri. Jadi untuk memberikan keamanan ya silakan Anda membawa gembok dari rumah gitu. Nah, selain itu, Anda bisa membawa botol tumbler kosong, karena tumbler kosong ini di Singapura tuh bakal kepake banget. Dia di sana banyak banget free air minum gratis, jadi kalian itu bisa melakukan isi ulang di sepanjang jalan. Di beberapa spot itu ada. Nah, di hostelnya sendiri, dia biasanya memiliki air minum yang bisa kalian minta. Jadi mereka punya mungkin air galon, bisa kalian isi ulang, jadi kalian lebih mengirit untuk melakukan pembelian air minum di luar gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa hostel memiliki mesin cuci. Nah, mesin cuci ini Anda bisa pakai ya seperti biasa. Di sana juga disediakan sabun. Mungkin kalau Anda nggak cocok sama sabunnya atau pewanginya bisa bawa dari Indonesia. Tapi jika Anda orang yang apa aja deh, itu bisa kalian lakukan di sana menggunakan sabun mereka. Nah, gimana sih cara ngeringinnya? Di situ juga mereka menyewakan. Kalau untuk nyuci doang itu gratis, tapi untuk menyewakan pengering itu bayar. Tapi jika ingin gratis lagi, ya Anda bisa menjemur secara manual. Jadi menggunakan tenaga matahari. Jadi setelah Anda cuci, Anda langsung jemur pakaian di lantai atas biasanya. Nah, itu juga untuk menghemat biaya. Jadi selain kalian dari Indonesia nggak bawa banyak baju, Anda juga bisa melakukan penghematan karena ya di sana cuma cuci, habis itu dijemur, bisa dipakai lagi deh untuk besok-besoknya gitu. Nah, selain ada mesin cuci, biasanya juga mereka memiliki dapur. Jadi bisa masak mie instan, bisa masak apapun yang mungkin kalian dibutuhkan untuk dimasak ulang. Dan biasanya ada tempat nongkrong seperti rooftop untuk ya sekedar ngobrol atau sharing. Ada juga memiliki ruang tamu. Ya banyak lah tempat-tempat yang mungkin bisa dieksplor gitu. Untuk kamar mandinya sendiri, mereka biasanya dalam satu hostel itu bukan satu kamar mandi, tapi melainkan per lorong. Jadi kalau misal dalam satu hostel ada 4 lantai, biasanya dalam satu lantai itu kamarnya nggak cuma satu kamar, tapi bisa ada 3 kamar atau ada 4 kamar. Nah, dia di dalam lorong itu memiliki kamar mandi di luar gitu. Jadi kamar mandinya bersama tapi biasanya banyak. Jadi memungkinkan untuk tidak mengantri. Jadi dalam satu lorong bisa ada 3 kamar mandi, ada 2 WC atau sebaliknya. Pokoknya intinya di situ dibuat senyaman mungkin agar tidak menimbulkan antrian gitu. Nah, kalian kan udah selesai nih, udah punya tiket pesawat, udah punya hotel. Apa yang harus kalian lakukan setelah itu? Yaitu biasanya buat bisa menukarkan uang, bisa ke money changer yang ada di sekitar Anda, atau bisa melakukan penukaran di money changer di dekat bandara atau di dalam bandara tersebut. Bisa juga menggunakan kartu ATM yang berlogo Visa. Jadi bisa kalau
kartu ATM Anda berlogo Visa, Anda bisa melakukan tarik tunai di luar negeri atau di Singapura. Nah, selanjutnya setelah kalian memiliki semuanya tidak lengkap, langsung datang ke hari H nih ya. Biasanya hari H ini hari-hari yang paling ditunggu. Kenapa yang paling ditunggu? Karena biasanya gue kalau melakukan perjalanan ini kayak ngerasanya kayak rasa gue tuh mau study tour, jadi kayak gak bisa tidur gitu, kayak gue tuh pengen cepet-cepet, ayo dong besok, nah gitu. Biasanya sih kayak gitu kalau gue ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Karena posisi gue ada di Depok, jadi gue biasanya kalau gue mau ke bandara gue bisa melalui jalur darat, yaitu menggunakan bus dan bisa menggunakan kereta bandara. Tapi gue kemarin pernah ke Singapura menggunakan kereta bandara. Jadi gue naik KRL dulu dari Depok, terus gue turun di stasiun Manggarai. Dari stasiun Manggarai gue lanjut sampai dengan stasiun bandara. Nah itu tiketnya range harganya sekitar 70.000 sampai dengan 100.000. Jadi kalau kalian ingin merasakan sensasi yang berbeda tanpa macet, ya gue saranin sih Anda bisa pakai kereta bandara. Kenapa? Karena dijamin ketepatan waktunya tuh akurasinya bisa 98% gitu untuk tidak telat. Gue melakukan perjalanan itu, terus gue sampai di stasiun bandara. Dari stasiun bandara untuk menuju terminal yang gue inginkan, gue melakukan atau gue melanjutkan menggunakan Skytrain. Skytrain ini adalah kereta khusus di dalam bandara yang berkeliling memutari dari terminal 1, terminal 2, dan terminal 3. Jadi kita bisa melakukan, karena di situ posisinya gue masih di stasiun bandara dan gue harus ke terminal 3, akhirnya gue memilih untuk menaiki Skytrain. Di situ juga sebenarnya bisa naik bus, tapi biar lebih cepat gue pakai Skytrain biar nggak macet. Gue turun di terminal 3. Di terminal 3 gue langsung ke counter. Waktu itu gue pakai Tiger Air. Kalian-kalian yang emang belum ngerti atau belum ngeh gimana caranya untuk melakukan check-in, biasanya kalau sudah sampai terminal dituju, silahkan menghubungi informasi, tanya kayak, Mbak, ini untuk penerbangan Tiger Air atau penerbangan Singapore Airlines gimana ya? Atau check-innya di mana? Ntar bakal ditunjukin, oh mas ke lorong sana atau ke sebelah sini. Ntar kalian langsung ke sana. Setelah itu kalian tunjukin tiket kalian, entah dari email atau dari apapun yang menunjukkan kalau kalian tuh sudah beli tiket. Setelah itu ntar bakal di print sama maskapainya menjadikan tiket asli. Nah setelah di print biasanya langsung diarahkan untuk ke gate berapa dan melewati imigrasi terlebih dahulu gitu. Nah karena gue ini di sistemnya backpacker, biasanya pesawat-pesawat yang murah itu yang kayak tadi Lion Air atau Tiger Air itu biasanya tanpa bagasi. Jadi kita cuman ngecek doang, check in doang. Setelah itu kita langsung ke gate gitu, langsung ke imigrasi dulu. Jadi kita emang nggak ada masukin bagasi. Tapi kalau emang kita naik pesawat yang sudah free bagasi atau kalian juga membeli bagasi, ya silahkan masukin koper kalian pada saat check in tersebut. Nah setelah itu kita biasanya bakal antri untuk masuk ke area imigrasi. Pada saat proses imigrasi, yang pertama kali adalah kalian harus siapkan tiket pesawat dan paspor kalian. Di situ bakal dicek sama petugas imigrasi dari Indonesia. Mungkin bakal ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian gak usah takut, gak usah panik, santai aja. Kayak paling ditanya, Mas mau kemana? Mau ngapain? Di sana ada saudara kah? Atau apa? Mau apa? Ya jelasin aja yang emang kalian itu pengen lakukan gitu. Jadi kayak, ya saya mau ke Singapura kak, atau pak atau bu, saya mau ke Singapura, saya mau jalan-jalan, ntar pulang laginya 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan. Biasanya kalau mereka udah ngerti gitu mereka harus ngapain. Jadi setelah menurut mereka aman, kalian bisa langsung dicap dan bisa langsung masuk dan mencari gate-nya itu. Tapi mungkin buat kalian-kalian yang males ditanya-tanya atau takut ditanya-tanya, di situ juga ada gate otomatis. Jadi gate otomatis itu tanpa petugas, jadi kalian cuman scan si paspor kalian itu cuma ditempelin, ntar pintunya langsung kebuka dan kalian langsung melanjutkan gitu. Nah biasanya buat teman-teman yang punya
e-paspor itu udah bisa, dan paspor biasa pun bisa sih sebenarnya. Tapi buat yang e-paspor itu udah pasti bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang pakai paspor biasa, kalau mungkin ingin punya kenang-kenangan ada di cap, ya mau nggak mau kalian harus imigrasi yang manual. Tapi kalau kalian imigrasinya via online gitu yang cuman di tap doang, itu nggak bakal ada cap. Jadi istilahnya kalian nggak punya kenang-kenangan untuk cap itu gitu. Nah setelah itu kalian cari gate yang dituju dari tiket. Jadi tiket itu bakal ada tulisan, oh kamu harus ke gate 57, silahkan cari gate 57. Jika sudah, silahkan jalan dan nikmati perjalanan untuk sampai Singapura. Tips paling penting pada saat di pesawat. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali untuk datang ke Singapura atau baru pertama kali keluar negeri, itu bakal ada di pesawat itu bakal dibagiin formulir yang harus diisi untuk imigrasi. Nah, ini saran gue, kalian itu harus isi di pesawat. Kenapa harus isi di pesawat? Karena itu bakal dipakai pada saat kalian menuju ke imigrasi Singapura. Kalau kalian nggak isi di pesawat, ntar pada saat kalian mau keluar Singapura itu, pada saat imigrasi, kalian harus nulis, wajib ditulis tuh. Kalau kalian nggak isi, ya yang ada kalian tuh bakal buang waktu, karena yang harusnya kalian harus udah keluar Singapura atau keluar bandara Singapura, kalian nggak bisa keluar karena kalian belum ngisi. Jadi ya kalian harus ngisi manual. Belum lagi kalau antriannya itu lagi panjang. Kalau kalian udah diisi, begitu antri ya kalian langsung antri ke tempat yang emang kalian tinggal keluar. Tapi kalau misalnya kalian belum ngisi, udah mah antri panjang dan kalian harus ngisi dulu, habis ngisi baru kalian antri. Nah itu yang bikin kadang lama prosesnya untuk keluar dari imigrasi. Jadi kalian, gue saranin daripada nganggur di pesawat kan itu bisa sampai sejam ya, kalau nggak salah sampai sejam lebih. Dibandingin kalian nganggur, mendingan kalian isi mulai dari nama kalian, kewarganegaraan, di sana nginep di mana, itu kalian tinggal isi kok. Jadi kalau kalian udah punya penginapan, kalian udah tahu pulangnya kapan, nomor pesawatnya apa, itu kalian udah ada isinya. Jadi kalian cuma tinggal turun-turunin aja apa yang kira-kira harus diisi di formulir tersebut gitu, biar kalian itu gampang. Setelah sampai di Singapura, kita harus ngapain sih gitu? Apakah yang harus dilakukan untuk pertama kali selain update? Nah biasanya kalian itu kan nggak punya wifi. Ya mungkin ada teman-teman yang pakai roaming dari Jakarta atau dari Indonesia. Tapi buat kita yang biasa backpackeran gini, ya carinya yang paling murah kan. Entah pakai wifi atau apa. Nah jadi biasanya kalau kalian setelah mendarat sampai Singapura, silahkan aktifkan wifi di Bandara Changi. Di Changi itu gratis, bener-bener gratis dan kenceng banget. Jadi kalian cuman bermodalkan paspor kalian, itu di scan, ntar ada alat, cuma scan sebentar, ntar bakal ada nomor PIN untuk dimasukkan ke website yang masuk ke wifi. Setelah itu ya kalian bakal free. Nah dari situ kalian langsung lah bisa menghubungi mungkin orang tua atau pacar atau temen. Hubungi nih kalau gue udah sampai Singapura, gue udah selamat sampai Singapura. Jadi kasih kabar setidaknya ke orang-orang yang mungkin bakal khawatir sama kalian. Nah, untuk mengenai internet juga, karena di sana kan kita nggak bisa pakai provider Indonesia jika nggak pakai roaming. Jadi di sana ada provider juga yang kalian bisa beli seperti ini. Nah, provider ini harganya cuma 12 dolar Singapura, berarti cuma 120.000. Tapi dia itu kuotanya 100 GB. Jadi buat kalian yang kesana bareng teman-teman, gue saranin sih bisa pakai ini. Karena apa? Kalian bisa patungan. Kalian 125.000, 100 MB itu nggak bakal habis buat satu orang. Dan di situ kalian bisa free telepon selama 500 menit ke nomor itu, ke nomor Singapura itu. Dan kalian bisa free 20 menit telepon ke luar negeri, atau kalian bisa telepon juga keluarga kalian ke Indonesia. Jadi kayak itu free 20 menit untuk telepon itu gitu. Jadi menurut gue ini sangat worth it kartunya. Dan kartunya itu bisa beli dari Indonesia, kayak di Traveloka gitu-gitu kalian udah bisa beli, atau kalian bisa juga langsung beli di bandara. Jadi di bandara ntar bakal banyak orang yang menjual, atau toko-toko seperti toko-toko SIM card yang menjual si paketan itu lumayan dan oke banget di sini.
Nah, di awal kan gue udah bilang kalau perjalanan yang murah itu atau pesawat murah itu biasanya ada di malam hari atau di pagi hari. Nah, jika kalian itu pengen apa ya, kayak pengen melakukan trip di malam hari, berarti kan kalian harus menginap dong. Tapi gue punya tips gimana caranya kalian itu apa ya, mendapatkan penginapan gratis atau tempat tidur yang lumayan oke. Nah, di dalam bandara itu, Bandara Changi itu tuh gedenya super duper gede dan super duper canggih. Jadi kalian bisa menginap atau bisa istirahat di bandara tersebut gitu. Di situ di dalam bandaranya sendiri punya mesin pijit, jadi kalian bisa bisa pijit kapanpun pakai kursi pijit itu secara gratis. Dan di sana juga ada bioskop. Jadi kalian bisa nonton bioskop selama 24 jam gratis. Dan di sana juga punya taman-taman yang pastinya gratis. Yang gue sebut ini semuanya gratis ya. Jadi kalian bisa keliling-keliling bandara itu udah oke banget. Nah, gue pernah ngerasain tidur di bandara Changi selama 2 kali. Yang pertama gue tidur, salahnya gue itu pertama kali gue tidur di bandara Changi itu gue keluar dulu. Jadi gue sampai bandara, gue langsung keluar dulu ke imigrasi. Setelah itu gue baru cari tempat tidur di Changi. Nah, kenapa gue bilang menyesal? Karena begitu gue keluar imigrasi, lantai bandaranya itu langsung keramik atau langsung marmer. Jadi itu tuh dingin banget. Sedangkan kalau di dalam, begitu kita turun, itu kita suasana di dalamnya itu sebelum keluar imigrasi itu karpet. Jadi nggak terlalu dingin untuk kita tidur malam. Dan di situ tuh banyak Zenosroom yang kayak kursi tapi kayak kursi pantai yang menghadap ke dalam bandaranya. Jadi kita bisa tiduran sambil ngelihat pesawat-pesawat mondar-mandir, itu juga oke banget. Bisa buat tidur, ada chargerannya. Atau biasanya bule-bule itu banyak yang tidur di dalam bioskop. Jadi sebenarnya mereka ke bioskop itu bukan buat nonton, tapi buat tidur, karena di bioskopnya itu tempat duduknya bukan satu-satu kayak di Indonesia, tapi lebih ke mirip ke sofa-sofa. Jadi per sofa gitu. Jadi kita bisa tidur di sofa itu atau di tempat-tempat lainnya tuh sebenarnya banyak spot-spot buat tidur gitu. Jadi biasanya buat orang-orang yang emang mau transit atau orang-orang yang mau ngirit penginapan, biasanya dia bakal tidur dulu semalam, baru pagi-paginya mereka baru jalan gitu. Nah, untuk teman-teman yang datang pagi atau datang siang, berarti kan aman tuh bisa langsung keluar. Tapi kan kalau misalnya kalian datang pagi, otomatis masuk hostelnya itu untuk naruh barang-barang itu kan biasanya di atas jam 12, entah jam 1 siang atau jam 2 siang. Jadi ngapain sih sebelum kita check in itu di bandara tuh kalian udah bisa juga jalan-jalan seperti yang malam, tapi kalau siang itu lebih lebih apa ya? Lebih enak sih kalau menurut gue. Kalian bisa datang ke air terjun buatannya itu ada Changi, air terjun Changi seperti ini. Nah, di situ juga kalian bisa jalan-jalan melihat keindahan bandara tercanggih itu di dunia. Kalian bisa cek-cek juga. Di sini juga ada tempat Pokemon, buat kalian yang suka Pokemon bisa belanja di sini. Nah, intinya sih di Changi itu kalian bisa melakukan apapun, mau makan pun boleh. Tapi kalau kalian ingin makan, silakan coba makan di kantin karyawan karena itu jauh lebih murah gitu. Setelah kalian puas nih ke Changi, mengelilingi Changi, ya saatnya untuk explore Singapura. Nah, di Singapura itu yang paling diandalkan yaitu adalah MRT-nya. Jadi MRT-nya ini bener-bener rame banget, bener-bener apa ya, dan itu kayak terhubung. Jadi kalian bisa memutar atau bisa mengelilingi Singapura hanya dengan menggunakan MRT. Jadi kalian pengen kemana pun bisa pakai MRT gitu. Nah, di situ kalian itu harus menggunakan kartu atau apa ya, di Indonesia itu bisa disebut kayak e-money atau sejenisnya. Nah, kalau di Singapura sendiri ada 3 jenis untuk kita tuh gimana caranya menggunakan si MRT itu. Jadi MRT itu bisa digunakan dengan menggunakan EZ-Link, bisa menggunakan Singapore Tourist Pass, dan juga yang tiket harian. Gue jelasin perbedaannya apa sih. EZ-Link
STP atau Singapore Tourist Pass, dan yang harian. Jadi kalau EZ-Link itu di Indonesia bagaikan e-money. Jadi kita membeli kartu itu, semacam kartu e-money ini. Jadi dia itu kartu EZ-Link ini berlakunya 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini kartu ini bakal tetap aktif. Harganya itu 12 dolar Singapura, berarti kurang lebih 120.000. Tapi kartu ini bisa digunakan untuk ke tempat wisata, untuk belanja pun di Sevel itu bisa pakai kartu EZ-Link ini gitu. Jadi menurut gue EZ-Link ini paling paling lengkap atau paling oke lah gitu. Karena kalian bisa belanjain itu atau habisin si 12 dolarnya itu dari pakai uang EZ-Link ini. Nah, yang kedua adalah Singapore Tourist Pass. Singapore Tourist Pass ini harganya 30 dolar Singapura, berarti kurang lebih 300.000. Tapi hanya berlaku untuk 3 hari. Tapi 3 hari ini kalian itu bisa bebas naik MRT, naik bus, bener-bener bebas. Jadi ini istilah kasar itu kayak free pass buat turis. Jadi pada saat kita beli ini kartu, kita bisa kemana-mana gratis tanpa harus memikirkan, saldonya cukup nggak ya? Karena kan kalau kalian pakai EZ-Link yang sebelumnya, yaitu kalau pada saat kita habis, ya kita harus isi ulang. Tapi kalau kita pakai STP ini ya kita nggak bakal kehabisan gitu, karena ini bener-bener unlimited tapi hanya 3 hari. Dari harga 30 dolar itu ada deposit 10 dolar. Jadi pada saat kita cukup 3 hari atau kita mau pulang, kita bisa tukarkan kembali si kartunya ini, kita bakal dapat 10 dolar. Jadi sebenarnya total pemakaian hanya 20 dolar selama 3 hari gitu. Nah, kalau harian, bedanya apalagi sama harian? Harian mungkin kalau di Indonesia, kalau pernah memakai komuter lain itu kan ada yang harian dan ada yang multi trip ya. Harian itu ya bener-bener per hari dan per perjalanan. Jadi pada saat kita mau jalan ke sana kita harus beli. Kalau kita mau perjalanan ke sana kita harus beli. Jadi kita belinya tuh setiap perjalanan. Tapi kalau EZ-Link kita kan belinya pada saat saldonya habis kita baru beli. Sedangkan kalau STP kita unlimited tapi hanya 3 hari. Ya udah, kalian tinggal pilih kalian lebih butuh mana. Buat orang yang sering berpergian itu disarankan sih menggunakan STP, karena STP itu bener-bener free. Kita nggak usah mikirin kita bakal cukup nggak ya saldonya, nggak usah mikirin kayak gitu. Tapi buat kalian yang menggunakan trip-trip singkat, bisa juga pakai harian, karena ya kalian nggak bakal butuh duit banyak gitu. Tapi kalau kalian itu memikirkan kayaknya gue dalam 5 tahun bakal beberapa kali ke Singapura deh, ya kalian bisa beli EZ-Link itu, karena EZ-Link itu bisa dilakukan untuk belanja atau wisata dan transportasi. Jadi menurut gue itu juga sangat cukup membantu biar kita tuh nggak usah bawa-bawa banyak uang gitu, nggak usah bawa banyak uang cash, karena semuanya ada di dalam kartu tersebut, seperti itu. Setelah kalian punya tiket atau punya tiket EZ-Link atau STP dan tiket harian itu, kalian bisa melakukan perjalanan menggunakan MRT untuk mencapai penginapan kalian. Jadi penginapan yang gue rekomendasikan itu biasanya ada di daerah Lavender. Lavender itu tuh menurut gue cukup strategis. Jadi kalian begitu sampai bandara, kalian bisa langsung turun ke tempat MRT. Dari MRT kalian melakukan atau menaiki kereta yang menuju arah Lavender. Singapura itu menurut gue cukup jelas banget. Jadi kalian tinggal lihat rambu-rambu di atas sambil mendengarkan. Ntar bakal ada instruksi untuk bagaimana caranya menuju tempat tujuan kalian gitu. Apakah harus transit ataukah harus turun dulu naik bus atau gimana. Pokoknya di Singapura itu menurut gue cukup jelas dan cukup aman untuk melakukan backpackeran. Nah, ketika sudah sampai stasiun Lavender, biasanya ini begitu kita keluar dari stasiun itu ada di dalam bawah ya, karena dia stasiunnya di dalam bawah tanah. Kalian bisa naik dulu. Nah, setelah kalian naik itu kalian langsung disambut sama tempat makan. Itu tempat makan favorit gue. Di situ kalian bisa makan apapun, dari mulai yang halal sampai yang non halal. Dan di situ tuh ada McD yang menjual McFlurry durian. Gue nggak tahu kenapa di Indonesia itu nggak ada McFlurry durian, padahal kan Indonesia juga negara yang terkenal
akan duriannya kan, tapi malah adanya di Singapura. Di situ kalau buat teman-teman pecinta durian atau durian, silahkan coba untuk McFlurry di Singapura karena McFlurry-nya menggunakan durian. Tempat makan yang paling gue gemarin ini pada saat kita keluar stasiun Lavender itu adalah Chef Ibu. Sumpah ini enak banget. Ini nasi lemak halal, murah dan enak. Oke, recommended. Gue sangat mencintai Chef Ibu. Setelah melewati tempat-tempat makan tadi, kalian bisa langsung datang ke hostel kalian. Hostel itu dekat banget. Untuk yang pertama kali bisa pakai Google Maps atau bisa tanya-tanya warga sekitar. Itu bener-bener tinggal jalan kaki doang. Bener-bener jalan kaki itu dari tempat makanan Chef Ibu tadi. Kayaknya nggak nyampe 10 menit atau kayaknya cuma 5 menitan udah nyampe. Ada Gusti Hostel, ada NNV dan lain-lainnya. Menurut gue makan di daerah stasiun Lavender itu udah paling oke. Jadi kalian bisa makan dulu di situ, bisa dibungkus ke dalam hostel, atau kalian makan di tempat, habis itu kalian baru pulang ke hostel. Setelah di hostel siap-siap, silahkan taruh koper atau ransel Anda yang membuat berat, silahkan taruh. Kalian bisa keluar menikmati Singapura dengan membawa tas kecil aja ya, cukup untuk paspor, untuk handphone atau untuk kamera. Bisa buat jalan-jalan gitu. Dan yang pasti dompet sih, jangan lupa. Jangan sampai nggak bawa uang. Dari situ kalian udah bisa mulai menikmati Singapura. Di Singapura sendiri banyak banget tempat-tempat wisata yang emang murah-murah atau bahkan gratis. Jadi sebenarnya kalau dibilang Singapura itu mahal, ya emang mahal. Tapi tergantung kita bagaimana hidup di sana gitu. Jadi biasanya kalau gue itu kalau mau mencari-cari yang gratis biasanya ke Merlion Park. Pasti kan orang-orang ke Singapura mau foto di depan singa itu kan. Jadi kalian bisa ke situ, itu gratis. Aksesnya dari Lavender cuman naik MRT. Naik MRT turun di stasiun Esplanade juga itu udah cukup dekat, bisa jalan kaki di situ. Selain Merlion Park, ada juga tempat yang gratis. Salah satu contohnya itu Garden by the Bay. Ada juga Clarke Quay, ada Haji Land, ada Masjid Sultan, ada Chinatown, ada juga kalau kalian mau lihat kebudayaan India itu ada juga, kalian bisa ngelihat kebudayaan India. Kalau kalian juga berminat untuk belanja yang murah-murah, gue bisa saranin untuk kalian datang ke Bugis. Jadi gimana cara dari Lavender ke Bugis? Kalian bisa jalan kaki, kalian bisa juga naik MRT, atau bisa juga naik Grab. Jadi pada saat sudah sampai Bugis itu kalian bisa langsung mencari pasar gitu. Pasar Bugis itu murah-murah. Dan di sini ada toko serba $1. Jadi semua barangnya itu $1. Jadi kalau kalian mau beli oleh-oleh, mau beli apapun, alat-alat apapun itu tuh bener-bener kayak serba $1. Jadi harganya cuma 10.000 doang. Terserah barang apapun harga 10.000. Mau coklat, mau apa, 10.000 rupiah. Di situ juga oke banget untuk kalian yang mau beliin oleh-oleh gitu. Nah, kalau malam hari gue bisa saranin kalian datang ke tempat ini. Tempat ini tuh oke banget buat kalian yang mau manjain mata kalian, melihat liuk-liukan air dan cahaya yang oke banget, dan ini gratis. Gila, Singapura banyak banget tempat yang gratis yang oke. Nah, untuk keesokan harinya kamu bisa melakukan perjalanan ke tempat yang agak jauh, yaitu ke Pulau Sentosa. Nah, Singapura ini karena dia itu sempit, jadi negaranya dia tuh kecil. Akhirnya dia membuat satu pulau atau pulau buatan yang biasa disebut adalah Pulau Sentosa. Jadi pusat hiburan itu dia pisahkan gitu. Jadi mungkin kalau kita di orang-orang Jakarta mau ke Dufan, ya tinggal datang ke Dufan gitu. Tapi kalau di Singapura, kalau kita mau ke Universal Studio itu kita harus menyeberang pulau. Kalian bisa naik monorail, bisa naik kereta gantung. Jadi banyak banget akses buat ke sana. Harganya itu ada di sini, sekitar ini. Nah, mahal nggak sih di sana? Ya, untuk masuk Universal Studio-nya mahal. Kurang lebih seperti ini harganya. Ini masuk Universal Studio-nya doang.
Oke. Nah, tipsnya biar kalian ala-ala masuk Universal tapi sebenarnya nggak bayar segitu, biasanya orang-orang itu cuma foto di bola dunia seperti ini. Nah, jadi sebenarnya ini foto ini tuh di depan Universal Studio. Jadi buat gue atau buat teman-teman yang ngerasa kayaknya gue nggak mampu deh atau sayang ya ngeluarin duit berapa ratus dolar cuman buat main kayak gini doang. Jadi mungkin buat teman-teman yang berpikir seperti itu, ya seperti gue pun nggak masuk ke dalam Universal Studio, tapi gue cuma foto di sini. Jadi gue cuma bayar tiket bolak-baliknya doang, tapi gue nggak bayar masuk ke dalam permainannya itu. Jadi ya cukup oke lah. Di situ pun ada pantai, ada kalian juga bisa menikmati, ada kasino juga, ada pokoknya di situ tuh bener-bener satu pulau emang bener buat wisata. Jadi kalian mau cari wisata atau kesenangan bisa mampir ke situ gitu. Jadi kayak emang itu pulau itu didesain untuk hiburan gitu. Tapi kalau kalian emang ngerasa sayang atau kemahalan ya kalian nggak usah, tapi kalian bisa foto-foto di depannya aja gitu. Mungkin next time kalau kalian udah punya uang, kalian bisa datang ke situ dan bisa menikmati ke dalam Universal Studio begitu. Nah, gimana? Menurut kalian penjelasan gue udah cukup membantu kalian untuk backpackeran ke Singapura? Gue mohon maaf nih kalau masalahnya masih banyak yang belum jelas atau kurang jelas. Kalian bisa tanya-tanya atau bisa DM secara pribadi melalui Instagram di sebelah sini. Kenapa gue takutnya ada yang skip sih. Jadi kalau kalian bingung kira-kira kalau kayak gini harus gimana ya, atau harus apa, takutnya gue skip. Jadi gue minta kalian untuk kontak secara personal gitu. Jadi pada saat kalian melakukan perjalanan, ya feeling atau saran dari gue sih kalian gak usah mikirin takut dulu, gak usah mikirin apa-apa. Yang penting kalian siapin dulu fisik kalian, siapin juga mental kalian untuk ketemu culture yang baru. Harus mencari kebiasaan-kebiasaan yang baru yang mungkin di Indonesia tidak boleh dilakukan, di sana boleh atau sebaliknya gitu. Tapi menurut gue Singapura ini salah satu tempat solo traveling atau bahkan ya group traveling yang paling aman, karena negaranya keamanannya udah cukup diakui lah. Jadi untuk transportasi pun nggak ada kesusahan sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba backpackeran, Singapura ini bisa menjadi salah satu alternatif paling oke untuk dicoba gitu. Dan dari situ pun kalian pasti bakal banyak belajar gitu. Sebenarnya gimana sih negara maju itu seperti apa? Kok Indonesia kenapa belum bisa seperti itu? Apakah harus seperti apakah Indonesia? Jadi Anda pun di situ bisa bisa mulai banyak berpikir, apakah Indonesia bisa menjadi negara maju? Apakah dari orang-orangnya atau dari pemerintahnya? Ya balik lagi ke dalam diri kita sendiri gitu. Jadi saran gue silakan buat teman-teman yang mau mencoba backpackeran, Singapura ini salah satu tempat yang patut untuk dicoba gitu. Jadi buat teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue pernah beberapa kali mengunjungi negara-negara. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin gue bakal sharing-sharing lagi di negara-negara lainnya yang pernah gue datengin. Jadi gue tunggu ya, kalian bisa like, subscribe, dan komen video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!